Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya Sally Marista. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengembangan strategi pembelajaran fisika berdasarkan teori kecerdasan menyebu untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa. Jadi penasaran kan bagaimana sih teori kecerdasan menyebu itu dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa? Oke, jadi mari kita bahas. Oke, jadi pada saat proses belajar dan pembelajaran itu berlangsung, itu akan terjadi proses timbal balik antara guru dan siswa. Nah, jadi pada saat proses pembelajaran itu sedang berlangsung, terkadang guru itu sulit untuk menemukan tingkah laku yang mana yang berpengaruh positif terhadap motivasi belajar siswa. Misalnya, gaya mengajar apa yang cocok untuk diajarkan agar memberikan kesan positif terhadap siswa tersebut, serta strategi apa yang diberikan agar siswa tersebut bisa mengerti mengenai materi yang telah dijelaskan tadi. Untuk mengatasi situasi ini, diperlukan peran guru dalam meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa. Dalam konteks ini, teori kecerdasan menjemu atau multiple intelligence yang ditemukan oleh Howard Gardner itu dianggap cocok dalam merancang dan meningkatkan proses belajar yang sedang berlangsung di dalam kelas. Ngomong-ngomong, apa sih teori kecerdasan menjemu itu? Jadi, kecerdasan menjemu atau multiple intelligence adalah konsep penilaian kecerdasan seseorang dengan melihat pada beberapa tolak ukur kemampuan berdasarkan penelitian yang dikembangkan oleh ahli psikologi yaitu Howard Gardner. Teori kecerdasan menjemu atau multiple intelligence ini itu menyatakan bahwa manusia memiliki 9 kecerdasan. Nah, di antara kecerdasan itu adalah kecerdasan linguistis, matematis logis, spasial, kinestik, musikal, interpersonal, intrapersonal, naturalis, dan eksistensial. Nah, yang pertama adalah kecerdasan linguistik. Kecerdasan linguistik ini yaitu kemampuan menggunakan kata-kata secara efektif. Nah, contoh orang yang memiliki kecerdasan linguistik ini adalah para jurnalis, penulis, penyair, pembicara, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua adalah kecerdasan logis matematis, yaitu kecerdasan pada bilangan dan logika yang efektif. Komponen inti dari kecerdasan matematis logis ini adalah kepekaan pada pola-pola logis atau numeris dan kapasitas mencernanya, serta kemampuan mengolah alur pemikiran yang panjang. Sedangkan sistem simbol yang digunakan adalah bahasa-bahasa komputer. Yang ketiga adalah kecerdasan visual atau ruang visual. Kecerdasan visual adalah kemampuan untuk memberikan gambar-gambar dan imaji-imaji, serta kemampuan dalam mentransformasikan dunia visual spasial, termasuk di dalam kemampuan-kemampuan menghasilkan imaji mental dan menciptakan representasi grafis, berpikir 3 dimensi, serta mencipta ulang dunia visual. Yang keempat adalah kecerdasan kinestik badani. Kecerdasan kinestik ini merupakan kemampuan untuk memahami, mencintai, dan memelihara tubuh dan membuatnya berfungsi seefisien mungkin bagi orang yang bersangkutan. Dengan kata lain, kecerdasan tubuh adalah kecerdasan atletik dalam mengontrol tubuh seseorang dengan sangat cermat. Yang kelima adalah kecerdasan musikal. Kecerdasan musikal adalah kemampuan untuk mengembangkan, mengekspresikan, dan menikmati bentuk-bentuk musik dan suara. Nah, bahkan dikatakan bahwa dari semua bentuk kecerdasan yang telah saya sebutkan tadi, bahwa musik dan irama pada otak memiliki pengaruh yang terbesar terhadap kesadaran seseorang. Yang keenam adalah kecerdasan interpersonal. Nah, kecerdasan interpersonal adalah kemampuan untuk mengerti dan menjadi peka terhadap perasaan, intensi, motivasi, dan temperamen orang lain. Kepekaan akan ekspresi wajah, suara, serta isyarat orang lain. Nah, yang ketujuh adalah kecerdasan intrapersonal. Nah, kecerdasan intrapersonal ini adalah kemampuan yang berkaitan dengan pengetahuan akan diri sendiri dan kemampuan untuk bertindak secara adaptif berdasar pengenalan diri itu. Nah, kecerdasan intrapersonal ini itu merupakan bagian yang terpisahkan dari teori kecerdasan emosional. Biasanya dimiliki oleh orang-orang yang introvert dan ada
Adapun model-model kecerdasan emosional tersebut yaitu mengenal emosi seseorang, mengelola emosi, memotivasi diri, mengenali emosi-emosi orang lain, dan menangani hubungan. Yang kedelapan adalah kecerdasan naturalis atau lingkungan. Nah, kecerdasan ini adalah kemampuan seseorang untuk dapat mengerti flora dan fauna dengan baik, dapat membuat distingsi konsekuensial lain dalam alam natural, kemampuan untuk memahami dan menikmati alam, serta menggunakan kemampuan tersebut secara produktif dan dalam bertani, berburu, dan mengembangkan pengetahuan alam lainnya. Yang kesembilan atau yang terakhir adalah kecerdasan eksistensial. Nah, kecerdasan ini adalah minat pada masalah-masalah pokok kehidupan. Kecerdasan ini mencakup kemampuan menempatkan diri dalam hubungan dengan jangkauan kosmos yang terjauh, yang tidak terhingga besarnya dan tidak terhingga kecilnya, dan kemampuan lain yang terkait, yakni menempatkan diri dalam hubungan dengan berbagai aspek eksistensial manusia, misalnya makna hidup, arti kematian, nasib dunia fisik dan psikologis, serta pengalaman mendalam seperti cinta pada sesama atau keterlibatan total dalam karya seni. Berdasarkan 9 kecerdasan yang telah saya jelaskan tadi, bahwasannya motivasi belajar dan kecerdasan mengemuk adalah salah satu komponen internal yang dapat mempengaruhi hasil belajar siswa. Dengan demikian, kecerdasan mengemuk itu dapat mempengaruhi motivasi belajar siswa yang pada gilirannya akan meningkatkan hasil belajar siswa. Dalam konteks teori kecerdasan mengemuk, strategi berikut dapat digunakan untuk mengajar siswa, terutama dalam pelajaran fisika. Yang pertama, pembelajaran melalui gerakan, yaitu kegiatan seperti eksperimen praktis, simulasi gerakan, atau membuat model fisika dapat membantu siswa dengan kecerdasan kinestetik memahami konsep dengan lebih baik. Yang kedua, visualisasi konsep, yaitu penggunaan diagram, grafik, animasi, atau demonstrasi visual yang menarik dapat membantu siswa yang memiliki kecerdasan visual memahami konsep fisika dengan lebih baik. Yang ketiga, diskusi dan presentasi. Penugasan menulis, presentasi proyek, atau diskusi kelompok itu dapat mendorong siswa dengan kecerdasan verbal linguistik untuk berbicara atau menulis tentang konsep fisika. Yang keempat, yaitu penggunaan teknologi, yaitu simulasi komputer, perangkat lunak, pembelajaran interaktif, atau permainan edukatif yang memperkuat konsep fisika secara logis yang dapat membantu siswa memiliki kecerdasan logis matematis. Yang kelima, yaitu kolaborasi dan proyek. Proyek kolaboratif yang memungkinkan siswa bekerja sama untuk menyelesaikan masalah fisik atau mempelajari konsep tertentu dapat membantu meningkatkan kecerdasan interpersonal dan intrapersonal mereka. Yang keenam, yaitu menekankan pada kepemimpinan dan kreativitas dengan memberikan siswa kesempatan untuk memimpin dalam eksperimen atau proyek fisika, atau bahkan mendorong mereka untuk mencari solusi kreatif untuk masalah fisika dapat membantu mereka meningkatkan kecerdasan interpersonal dan intrapersonal. Nah, teman-teman jadi udah pada tahu kan, yaitu dengan menggunakan strategi pembelajaran berdasarkan kecerdasan menjemuk ini, guru dapat meningkatkan motivasi siswa untuk belajar dan meningkatkan hasil belajar mereka. Indikator-indikator yang ada dalam strategi pembelajaran memungkinkan guru untuk meningkatkan motivasi siswa dan meningkatkan hasil belajar mereka. Pilihan strategi pembelajaran juga berkontribusi pada motivasi dan hasil belajar siswa. Nah, oleh karena itu, peran guru sangat penting dalam menerapkan dan memantapkan strategi pembelajaran. Oke, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.